Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Teknik Kelas 1 di semester genap 2020-2021. Ya, pada kesempatan semester kali ini saya diamanai untuk mengajar materi Teknik Kelas 1. Nah, sesuai dengan silabus atau panduan yang disampaikan oleh Pak Eri kepada saya akan mengajar di semester 4 2 SKS dengan nama Teknik Kelas 1 dengan prasyarat pokok sudah lulus ilmu bahan konstruksi kapal 1 dan 2. Kemudian target pembelajaran yang disampaikan di mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa mampu menghubungkan teori dasar pengelasan dengan aplikasi pada bidang perkapalan. Target belajarnya, capaian pembelajaran learning outcome-nya adalah memahami klasifikasi proses pengelasan dan jenis sambungan las dan contoh aplikasinya. Kemudian mampu memahami keselamatan kerja. Kemudian mampu mengerti profesi berhubungan dengan pengelasan. Di sini nanti ada jenjang-jenjang karir di bidang pengelasan akan saya sampaikan. Berikutnya adalah mampu mengerti klasifikasi teknik pengelasan. Beragam macam klasifikasi pengelasan nanti akan coba diurai mulai dari OAW sampai SAW. Nanti akan saya coba sampaikan secara rinci supaya saudara memahami masing-masing klasifikasi dan klasifikasi pengelasan, cutting dan proses pengelasan listrik. Kemudian yang berikutnya adalah mampu mengerti klasifikasi karakteristik berbagai macam elektroda. Jadi elektroda yang digunakan dalam proses pengelasan, jenisnya apa, cara membaca code-nya gimana, digunakan untuk apa saja, nanti akan coba kita bedah, kita sampaikan. Berikutnya mengerti karakteristik berbagai macam mesin las, arus, tegangan, constant current, constant voltage, dan duty cycle. Duty cycle itu apa maknanya di dalam mesin las. Kalau mesin lasnya otomatis pakai tipe karakteristik yang mana, kalau manual pakai yang mana, nanti akan disampaikan. Nah, berikutnya mampu mengenal proses metalurgi. Metalurgi las adalah perubahan struktur yang terjadi akibat proses pengelasan. Disebabkan karena panas, maka logam akan terpapar panas sehingga mencapai temperatur tertentu. Kalau dilihat di diagram fasa, nanti dia akan berubah menjadi apa. Dan tentunya kalau berubah struktur mikronya akibat panas, tentu akan merubah sifat mekaniknya. Bisa jadi kekerasannya, bisa jadi kekuatannya, ketangguhannya, dan sebagainya. Kemudian berikutnya, mampu mengerti klasifikasi dan sifat mampu las, weldability material. Ya, materialnya masuk kategori weldability rendah atau tinggi, tergantung dari kemampuan dilas menghasilkan hasil yang bagus atau tidak. Ya, susceptible itu microstructure crack-nya seperti apa nanti. Kemudian ya, yang berikutnya adalah mampu mengerti defect, cacat las, dan cara menanggulangannya bagaimana, penyebabnya apa. Kemudian nanti akan ada pembahasan tentang simbol pengelasan, dan ini menjadi poin penting di dalam dunia industri. Karena di sini akan banyak aspek-aspek di dalam dunia industri, pekerjaan-pekerjaan di lapangan digunakan simbol-simbol. Nah, tentunya simbol pengelasan harus kita pahami ketika kita bekerja di lingkungan pengelasan. Nah, pokok bahasanya ya nanti akan lebih detail, misalkan di definisi pengelasan, teknologi pengelasan, klasifikasi, dan contoh sambungannya. Keselamatan kerja, ada SOP-nya, ada APD yang digunakan. Kemudian profesi, ada welding engineer, welder, welding supervisor, ya, dan seterusnya. Kemudian
klasifikasi teknik pengelasan, ya macam-macam pengelasan listrik, ada SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, SAW dan seterusnya. Kemudian karakteristik mesin elektroda, mungkin ada low hidrogen, bentuk basic dan seterusnya. Kemudian ada karakteristik mesin las, misalkan constant current itu apa maknanya, constant voltage itu digunakan untuk apa, duty cycle itu apa maknanya, dan proses metalurgi pada beragam logam. Kemudian juga klasifikasi sifat mampu las, mulai dari baja, kemudian baja tempa, kemudian besi tuang, tembaga, dan ini cukup banyak ya. Cacat las, kemudian memahami simbol las berdasarkan AWS atau ISO atau EN. Nanti akan saya coba sampaikan. Nah, kemudian bagian ya porsi penekanannya adalah materi ini perlu mendapatkan penekanan ya tentang apa? Sambungan las, metalurgi las, ya sifat mampu las, dan karakteristik mesin las. Nah, di sini nanti bisa dikaitkan dengan tugas akhir yang akan saudara dapatkan di kemudian hari di semester 8. Bisa jadi ada tugas ya hidden kurikulumnya, studi kasus atau kunjungan lapangan bisa dilakukan. Ya, banyak sekali rujukan ini dari Pak Wevi, kemudian bisa teknologi las logam dari Pratnya Paramita atau AWS Handbook. Ya, itu beberapa poin penting yang saudara dapatkan nanti di semester genap 2020-2021. Baik, langsung kita coba lanjutkan dengan pembahasan di modul 1, yakni tentang teknologi pengelasan dan klasifikasinya. Nah, capaian dari pembelajaran ini adalah supaya mahasiswa memahami klasifikasi pengelasan dan macam-macam sambungan las ya pada logam tentunya. Ya, supaya nanti ketika kita sudah selesai belajar tentang tema teknologi pengelasan dan klasifikasinya, saudara akan paham ya, klasifikasi las dan macam-macam sambungan pada logam. Nah, saudara sekalian, di sini kalau kita baca cerita sejarah tentang pengelasan itu, maka di sana ada sejarah yang panjang sebelum ditemukannya teknologi penyambungan logam dengan menggunakan teknik pengelasan itu. Ya, kalau saudara lihat di dunia industri, nanti banyak sekali komponen-komponen industri, misalkan bejana tekan, jembatan, pressure vessel, ya boiler dan sebagainya itu dulu disambung dengan model di baut. Ya, ada yang dengan rivet, ya ukurannya cukup besar-besar begitu. Nah, tetapi sejak ditemukannya sumber panas, orang mengenal dengan teknologi sehingga mereka beralih dari teknologi murbaut, rivet dan sebagainya itu beralih kepada teknologi penyambungan yang dikenal dengan istilah pengelasan. Nah, tentunya pengelasan itu perlu sumber panas. Ya, sumber panas. Ya. Kalau dulu sebelum dikenal dengan adanya pengelasan, maka ada istilah bracing. Bracing itu juga sama, menyambung dua logam, cuman logam induknya tidak melebur. Ya, ini sudah banyak dikenal. Atau orang yang lebih kenal dengan istilah solder. Solder di dunia elektronik misalkan menyolder antara tahanan dengan PCB. Ya, untuk dirangkai menjadi sebuah alat elektronik. Itu solder. Solder, kawat kaki tahanan atau transistor tidak ikut meleleh, tapi dia hanya diikat oleh tembaga yang mencair kemudian membeku di situ. Nah, tetapi kalau las itu menggunakan panas
sehingga panas itu akan meleburkan dua benda yang disambung, menyatu baik dengan filler dengan elektroda, sehingga elektroda ini berfungsi sebagai penyambung dua logam yang berbeda. Tentunya elektroda yang dipakai harus memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan logam induknya. Nah, sehingga kalau kita cermati di gambar 21, pembagian pengelompokan ya penyambungan material atau joining method itu dibagi menjadi beberapa hal ya. Di antaranya adalah ada welding, kemudian ada mechanical fastening, dan ada adhesive bonding. Nah, yang kita bahas, tema kita adalah di pembahasan welding, yang dikategorikan ada 3: fusion welding, solid state welding, brazing and soldering. Yang tadi sudah pernah saya singgung di atas itu. Nah, kita coba kalau lihat ya, welding yang fusion. Fusion itu artinya peleburan. Nah, menurut DIN ya, Deutsche Industrie Norman, apa itu welding? Welding itu adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dalam keadaan cair. Jadi mengikat secara metalurgi logam paduan, logam atau logam paduan dalam keadaan cair. Artinya butuh energi untuk mencairkan dua benda itu pada daerah yang akan disambung. Nah, sehingga dalam pelaksanaannya selalu melibatkan panas untuk meleburkan itu. Nah, sambungan pengelasan menghasilkan sambungan yang permanen, artinya fix. Ya, dia terikat dengan sambungan itu, setelah dipanaskan mencair dan membeku kembali. Artinya dia tidak bisa dilepas, dan jika dilepas maka sambungan tersebut ya berarti merusak sambungannya. Ya, dirusak. Ya, di repair itu adalah merusak bagian yang sudah disambung. Nah, kemudian brazing dan soldering ya bisa dilepas, namun harus penuh kehati-hatian. Karena apa? Karena brazing dan soldering itu menyambung dengan pencairan, tetapi tidak melibatkan logam induknya mencair, hanya bagian fillernya saja yang mencair. Panas mencair kemudian membeku, mengikat dua benda yang disambung tanpa meleburkan logam yang disambung. Bedanya apa brazing dan soldering? Brazing itu dilakukan di temperatur di atas 400 derajat Celcius, sedangkan soldering dilakukan pada temperatur di bawah 400 derajat Celcius. Nah, kalau kita perhatikan di gambar 21 tadi ya, ada 3 terminologi: fusion, solid, dan solid state, dan brazing and soldering. Apa itu? Kalau kita lihat definisinya, fusion welding itu proses penyambungan yang melibatkan pencairan kedua logam induk yang akan disambung ya, sehingga terjadi pencampuran kedua material membeku menjadi satu kesatuan. Jadi kata kuncinya fusion welding itu adalah adanya sumber panas untuk melakukan pencairan sehingga terjadi pencampuran kedua material, yang ketiga membeku menjadi satu kesatuan. Panas, mencair, membeku menjadi satu kesatuan. Itu yang dikenal dengan istilah fusion welding. Nah, dalam proses ini dapat digunakan kawat pengisi. Bisa jadi ada dibutuhkan kawat pengisi, pun juga bisa tanpa kawat pengisi atau tanpa logam pengisi. Ya, bisa dilakukan. Atau orang menyebutnya dengan istilah autogeneous welding. Jadi logam pengelasan yang dilakukan dengan meleburkan dua logam tanpa logam pengisi. Ya, autogeneous welding. Ya, hanya meleburkan ya, kemudian
diatur sehingga setelah membeku menjadi satu kesatuan. Yang berikutnya adalah solid state welding. Apa itu solid state welding? Nah, solid state welding itu proses penyambungan di mana dua buah logam dipanaskan hingga plastis, ya, tanpa kawat pengisi, yang kemudian ketika sudah panas dan plastis disatukan dengan bantuan tekanan. Nah, proses ini logam induk tidak mengalami pencairan. Penjambungan terjadi karena adanya difusi atom pada permukaan sambungan. Jadi solid state welding ada proses sampai panas, dipanaskan dengan plastis. Ya, setelah plastis kemudian ditekan. Nah, penekanannya itu menyebabkan adanya proses perpindahan atomik dengan cara difusi. Nah, setelah itu baru terjadi penyambungan. Perlu panas. Panasnya didapatkan dari mana? Biasanya dari gesekan atau menekan keduanya, ya. Gesek sampai panas, ya, terjadi plastisitas, kemudian baru ditekan. Kemudian berikutnya bracing dan soldering, penyambungan dua logam dengan menggunakan logam pengisi, di mana penyambungannya, di mana dalam penyambungan titik lebur logam pengisi lebih rendah dari titik lebur logam yang disambung. Jadi intinya bahwa logam pengisinya, fillernya mencair lebih dulu dibanding logam induk yang disambung. Nah, proses bracing dan soldering, ya, logam induk tidak ikut mencair. Logam induknya tidak mencair, fillernya yang mencair karena fillernya memiliki titik lebur yang lebih rendah dibanding logam induknya. Nah, perbedaan soldering dan bracing pada titik lebur logam pengisi. Ya, sehingga seperti yang tadi saya sampaikan, untuk soldering di bawah 400, untuk bracing di atas 400. Itu yang membedakan karakter di antara bracing dan soldering. Tapi intinya keduanya tidak melibatkan si logam induk mencair. Saudara-saudara sekalian, ini berikutnya, pengelasan memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan metode penyambungan yang lain. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah sambungannya permanen, kemudian tidak menambah berat, ya, dibanding penyambungan mekanikal yang lain. Ya, mungkin penambahannya itu sangat sedikit. Kalau dalam ilmu pressure vessel itu, dalam menghitung berat biasanya ditambahkan 6%. 6% dari mana? Dari total beratnya. Nah, kenapa 6%? Bisa jadi 6% itu termasuk di dalamnya adalah tambahan-tambahan berat yang diakibatkan oleh elektroda yang sudah melebur. Biasanya kalkulasi perhitungannya ditambahkan 6%. Kemudian geometri sambungan lebih sederhana dengan tingkat kekedapan yang lebih sempurna. Ya, jadi bentuk-bentuk joinnya itu sangat simpel sehingga bisa menghasilkan, ya, kesempurnaan jenis sambungan. Menghasilkan sambungan yang lebih kuat dibanding material yang disambung. Ya, artinya dalam melakukan pengelasan biasanya yang disyaratkan adalah kekuatan sambungan lebih besar sama dengan kekuatan logam induknya, tetapi seringkali kekuatan sambungan lebih besar. Kalau diuji biasanya patahnya di luar sambungannya. Nah, itu beberapa terminologi yang berkaitan dengan definisi pengelasan dan klasifikasi joining metode penyambungan. Nah, kemudian klasifikasi pengelasan fusion atau fusion welding berdasarkan sumber panas, ya, ada 3. Nah, sumber panasnya dari gas, sumber panasnya dari listrik, dan sumber panasnya dari reaksi kimia. Dari gas, listrik, dan reaksi kimia.
Nah, sumber panas dari gas maksudnya adalah panas yang dihasilkan dari reaksi gas yang bisa membuat panas. Contoh pengelasan dari reaksi oksiasetilin welding, ya, di mana api didapatkan hasil pembakaran campuran oksigen dan oksiasetilin, ya, gas asetilin, ya, oksigen dan gas asetilin, sehingga perpaduannya disebut dengan oksiasetilin welding. Jadi ketika disatukan nanti dinyalakan api, timbul panas. Nah, kalau sumber panas listrik adalah panas yang dihasilkan dari energi listrik atau biasa juga disebut dengan arc welding, ya, dari sumber listrik. Kalau dihitung energi panasnya adalah E kalikan I. E itu voltase, dikalikan I itu arusnya, ya, kemudian dibagi V. Dalam satuan, ya, E kali I, volt kali arus itu sama dengan watt. Watt detik itu namanya joule, sehingga satuannya adalah joule per milimeter. Ya, kalau dituliskan mungkin begini tulisannya. Ya, ini ada HI sama dengan E dikalikan I dibagi dengan V. V itu kecepatan pengelasan, ini voltase, ini arus. Nah, kalau ditulis ini watt, kemudian ampere, watt dibagi milimeter per detik, ya, sehingga watt detik, watt kalikan detik dibagi milimeter. Watt detik ini sama dengan joule. Jadi satuannya heat input itu joule per milimeter. Nah, itu kurang lebih perhitungan yang bisa didapatkan untuk menghitung energi panas dari sumber panas berupa energi listrik. Nah, sedangkan untuk pengelasan yang sumber panasnya dari reaksi kimia, panas dihasilkan berasal dari reaksi bahan kimia. Contoh termit welding yang banyak diaplikasikan untuk mengelas rel kereta api. Jadi ada termit welding, hasil reaksi kimia. Untuk mempermudah pemahaman mengenai klasifikasi las fusi berdasarkan sumber panas dapat dilihat gambar berikut. Ini gambarnya. Nah, kalau dilihat di penjelasannya ini, maka ada fusion welding, sumber panas dihasilkan dari apa? Dari gas, dari listrik, sama reaksi kimia. Yang gas hasil dari gas oksigen dan asetilin, maka disebut dengan oksiasetilin welding. Yang busur listrik atau disebut dengan arc welding. Kemudian dari reaksi kimia namanya termit welding. Nanti saudara bisa lihat di YouTube bagaimana termit welding itu, ada banyak sudah contohnya. Nah, yang kita bahas nanti adalah berkaitan dengan arc welding yang isinya ada SMAW, ada GMAW, ada FCAW, GTAW, dan SAW. 1, 2, 3, 4, 5 macam jenis pengelasan listrik yang nanti akan jadi tema pembahasan kita. Baik, semoga bisa dicerna tentang skema klasifikasi pengelasan ini. Ada lagi sebenarnya di dalam pembahasan klasifikasi itu
ada klasifikasi consumable dan non consumable. Ya, jadi pembagiannya tambahan lagi adalah pengelasan ya consumable. Consumable. Nah, ini ada satunya non consumable. Apa maknanya dua ini? Consumable itu artinya proses pengelasan yang elektrodanya itu ikut melebur. Misalkan ini semua ada elektrodanya, semua elektrodanya melebur. SMAW elektrodanya melebur, GMAW melebur, FCAW melebur, SAW juga melebur. Yang tidak melebur adalah GTAW. Jadi SMAW, GMAW, FCAW, SAW masuk kategori consumable welding. Proses pengelasan yang elektrodanya melebur menjadi satu kesatuan dengan weld metalnya. Beda dengan GTAW. GTAW itu masuk kategori non consumable. Kenapa? Karena elektroda tungstennya tidak boleh mencair, tidak boleh melebur. Tidak boleh melebur menjadi satu kesatuan dengan wet metal. Kalau nanti ada sebagian elektroda tungsten ini yang melebur ke dalam logam las, nanti akan ada cacat, namanya ya tungsten inclusion. Ya, kalau dilihat di dalam film radiografi nanti akan ada warna putih. Ya, titik warna putih itu adalah tungsten yang masuk, yang ikut melebur, protol masuk ke dalam logam las-lasan. Itu menjadi cacat, defect. Ya, namanya tungsten inclusion. Kenapa warnanya putih, Pak? Ya, kenapa? Warna putih disebabkan karena densitas. Ya, densitas itu kerapatan tungsten lebih besar dibanding kerapatan, ya berat jenisnya itu lebih besar dibanding berat jenis baja. Sehingga karena berat jenisnya lebih rapat, densitasnya lebih rapat, ketika dikasih sinar radiografi, sinar X atau sumber radiasi yang lain, dia akan menerima radiasi dalam jumlah yang lebih kecil sehingga warnanya jadi putih. Ya. Beda dengan cacat yang lain, misalkan slag. Slag itu kenapa warnanya jadi hitam? Karena dia memiliki kepadatan yang lebih rendah sehingga menerima radiasi yang lebih besar, sehingga filmnya nampak warna lebih gelap. Ya. Nah, di sini disebutkan elektroda ikut habis consumable. Klasifikasi las listrik berdasarkan penggunaan elektroda ada dua, seperti yang sudah saya jelaskan. Ada consumable ini dan ada yang non consumable. Consumable ya elektroda digunakan untuk pengelasan ikut habis. Ya. Dengan kata lain, elektroda tidak hanya berfungsi untuk menyalakan busur listrik, tetapi juga berfungsi sebagai filler metal atau bahan tambah. Sedangkan yang non consumable, maka elektroda yang dimaksud digunakan hanya berfungsi untuk penghasil atau pencipta busur. Sedangkan logam pengisi terpisah filler metalnya. Jadi seperti saudara kalau ngelas OAW itu, bagian kalau orang tidak kidal, bagian kanan untuk memegang holdernya las OAW, bagian kiri memegang filler metalnya. Logam induk dipanaskan, setelah terlihat mencair, fillernya dimasukkan. Terus begitu sampai selesai penyambungan. Nah, kemudian berdasarkan pelaksanaannya, maka diklasifikasikan menjadi 3. Apa itu? 1. Pengelasan manual, 2. Semi otomatis, dan yang ketiga adalah pengelasan full otomatis. Jadi ada manual, ya ada semi otomatis, ada yang full otomatis.
Nah, kalau pengelasannya manual, pengelasan yang dalam pelaksanaannya semua dilakukan oleh tukang las atau weldernya. Ya, baik ya proses pengelasan murni dilakukan oleh tukang las tanpa ada bantuan mesin. Jadi gerakan speednya juga oleh kita, tangan kita. Kemudian elektroda juga demikian. Ya, digerakkan oleh tangan kita sama holdernya itu. Kalau semi otomatis, pengelasan yang pelaksanaannya ada bantuan mesin, sehingga tukang lasnya terbantu saat proses pengelasan. Contoh bantuan yang ada, misalkan adanya kawat las yang otomatis keluar, namanya itu wire feeder. Jadi ada kawat las yang berputar keluar ketika si torchnya itu kita tekan. Ya, misalkan GMAW itu kalau di stang holdernya itu kita tekan, maka kawat akan keluar. Ya, kawat keluar sesuai dengan kecepatan yang sudah disetting. Nah, misalkan kawat keluar nanti berdasarkan jarak antara ujung elektroda ke benda kerja. Ya, semakin ya besar arusnya, kawat keluar akan semakin cepat. Ya. Nah, di sini dijelaskan bantuannya apa? Misalkan semi otomatisnya, kawat las menjulur atau keluar dengan sendirinya dari welding gun, sehingga tukang las tidak semakin lama semakin dekat, tetapi hanya menggerakkan tangan berupa welding speed. Ya, berupa welding speed, keluar sendiri nanti kawat lasnya. Sedangkan yang full otomatis, maka ya proses pengelasan tinggal mengatur welding parameternya. Ya, welding parameternya yang nanti akan dihasilkan sebuah operator, ya, operator welding menentukan berapa parameter las yang digunakan dalam proses pengelasan tersebut. Diatur, tinggal tombol jebret on, maka akan jalan secara otomatis, disetting oleh mesin. Misalkan robotic welding, kalau saudara robotic welding yang diperlukan adalah pemrogramannya. Nah, pemrograman kalau sudah di oke, di tombol on, dia akan jalan sendiri, mengelas sesuai dengan perintah yang dikomandoi oleh welding operator dengan memasukkan parameter-parameter pengelasan yang sudah disepakati bersama. Baik, itu di klasifikasi pengelasan. Kalau ada pertanyaan, mohon nanti disampaikan di komentar di YouTube yang ada. Semoga nanti menambah pengetahuan wawasan saudara. Saya kira untuk yang klasifikasi pengelasan sampai di sini. Nanti di video yang kedua akan saya coba jelaskan macam-macam sambungan las supaya durasi dari videonya tidak terlalu lama, cukup setengah jam ya, sehingga nanti saudara bisa mendengarkan dengan tidak bosan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan menikmati ya sambil beraktivitas. Semoga ilmunya bermanfaat dan saudara mendapatkan pencerahan dari proses pengelasan dan klasifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kita lanjutkan di yang kedua, poin tentang macam-macam sambungan pengelasan.